Selamat malam nih teman-teman. Salam buat semuanya ya. Balik lagi sama gua Om Dev di channel Morbius RV. Ketemu lagi di konten gua bukan NR-an. Karena emang bukan NR-an ini. Motor yang gua naikin sekarang PCX 160. Kenapa gue pilih PCX 160? Ya karena gue suka aja sama PCX 160. Nggak ada yang lain. Jadi gue juga nggak bisa banding-bandingin nih antara motor gue sama motor yang lain, karena gue nggak jago ngulas motor. Ngomong aja sebenarnya gue nggak jago ini. Gue paksa-paksain aja sama belajar dari para suhu-suhu YouTuber yang udah subscribernya udah banyak tuh. Nah, gue belajar tuh dari mereka. Oh iya teman-teman, sekalian gue juga mau klarifikasi sih, atau apa ya, menjelaskan lah kejadian gue waktu sama sopir angkot tuh di video gua sebelumnya. Kemarin itu masalahnya karena lajur jalan yang seharusnya ada 3 lajur, karena angkot-angkot pada ngetem tuh, khususnya angkot yang gua suruh maju ke depan. Itu karena mereka ngetem, lajurnya tinggal 1. Itu juga sebenarnya lajur Transjakarta itu. Jadi kalau seandainya udah lewat dari situ harus keluar lagi. Kita kan semua punya kepentingan. Kayak misalnya supir angkot lah ya. Dia kan butuh cari penumpang tuh. Buat apa namanya? Dapetin duit, terus duitnya bisa buat bayar setoran, terus sisa duitnya bisa buat dia sendiri, ya kan, cari penghasilan. Tapi di sisi lain, pengendara yang lain juga kan punya kepentingan, berbeda-beda lagi. Ada yang memang kepentingannya dia mau pulang ke rumah, ada yang buru-buru, ada yang enggak. Ada yang pengen ketemuan atau meeting sama orang. Ada yang karena saudaranya sakit di rumah sakit, dia harus buru-buru datang ke rumah sakit karena ada sesuatu yang harus diurus di rumah sakit, atau apalah. Banyak kemungkinannya. Pengendara lain tuh punya kepentingan apa aja. Banyak, beragam deh. Nah kalau seandainya kita semua itu sama-sama lah, saling menghormati lah, menghormati sesama pengendara, menghormati kepentingan masing-masing, gua rasa sih nyaman-nyaman aja loh, enak-enak aja.
toh kemarin juga kan gua nggak suruh dia, awalnya kan gua nggak suruh dia untuk apa namanya pergi dari situ, enggak, cuman maju ke depan karena gue lihat di depan itu masih kosong, bisa itu buat dia pindah ke depan, ngetem tuh di depan situ, di depannya lah. Itu kan ada satu lajur lagi yang kosong tuh sebenarnya tuh, bisa buat dia ngetem. Makanya gua awalnya ngomong ke dia suruh majuin dikit. Emang dasarnya gua tuh orangnya gampang emosian kalau di kendaraan, kalau di jalan, apalagi karena alasan-alasan yang nggak jelas gitu. Dia ngejawabnya alasannya karena temen yang di depan nggak mau maju, nggak mau jalan. Lah kesel lah gua, emosi tuh gua, langsung gua emosi kayak gitu kan. Itu juga kalau gua nggak mikir pengendara lain yang di belakang, itu kan di belakang udah pada klakson tuh, ada yang merovokasi juga sih. Itu kalau gua nggak mikir kepentingan pengendara yang lain, itu gua pasti bisa ribut tuh di situ tuh. Cuman gua kan nggak mau juga kan kayak gitu. Masa gua pengen supaya nyaman malah bikin orang nggak nyaman, bikin pengendara banyak nggak nyaman kan, aneh juga gue berarti. Makanya akhirnya gue jalan tuh, biarin deh. Tapi minimal gue bisa kasih dia apa ya, peringatan lah, supaya bisa saling menghormati. Gue tahu lah tuh sopir angkot pasti butuh cari duit, dan mungkin mereka juga susah tuh cari penumpang. Tapi kan ada cara yang lebih baik, yang apa namanya nggak mengganggu pengguna jalan yang lain gitu. Seperti misalnya ada angkot nurunin penumpang, kalau dianya bener-bener minggir, kita cukup ngelakson sekali dua kali aja sih. Itu juga buat memberitahu atau memperingatkan penumpang yang mau turun supaya hati-hati turunnya, jangan asal turun aja. Jadi nggak usah tuh kalau ada angkot yang nurunin penumpang udah di pinggir diklaksonin terus, kasihan juga sih. Kasihan supir angkotnya sama penumpangnya itu. Intinya kalau di lajur yang benar nurunin penumpang, oke lah, udahlah. Kita tahu lah, ngertiin lah kita, meskipun tuh angkot nggak berhenti di halte, tapi kan kadang penumpangnya pengen berhentinya di situ juga, nggak di halte. Sama halnya dengan pengendara yang lain, ya angkot ngetemnya jangan di tengah gitulah, kasihlah apa namanya jalan supaya lega gitu. Dia kan bisa minggir di pinggir tuh ngetemnya, padahal ya supaya nggak terlalu mengganggu pengendara lain lah. Intinya kalau seandainya kita saling menghormati kepentingan orang lain, kepentingan masing-masing, itu nyaman kok sebenarnya. Nggak perlu tuh kejadian kayak kemarin sebenarnya kan, kalau seandainya pada apa namanya menghormati kepentingan orang pengendara, sesama pengendara ya, enak sebenarnya. Syukur-syukur ada aparat atau dinas terkait yang nertipin ya.
supaya nggak usah ada kejadian kayak gini-gini nih. Oke lah teman-teman, gua rasa sampai sini aja dulu ya. Perjalanan gua malam hari ini. Gua harap sih yang nonton bisa subscribe gua, ngasih kritik, kasih saran, terus nge-like konten gua. Yang gua harapkan sih kritik dan saran tuh sama subscribe-nya ya. Terus jangan lupa juga nyalain lonceng. Support channel gua ya. Kalau ada yang mau brandingin channel gua, brandingin dong. Kan asik tuh di brandingin. Oke lah ya, sampai sini aja ya. Gue ingetin lagi nih, jangan lupa like, komen, subscribe, sama nyalain lonceng biar bisa ikutin gua terus di channel gua. Salam ya. Gua Om Dev dari channel Mobius RV. Bye.